Halo semuanya, aku Laurencia. Aku Karan. Aku Yovela. Dan aku Jocelyn. Balik lagi sama kita di Divisi Davina Davina Virtual 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 Campaign. Campaign. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah guys, kemarin kan terakhir waktu kampanye terbuka, kita udah ngomongin sedikit nih tentang kepribadiannya calon urut nomor 1. Cuman kayaknya kalau misalnya kita tetap ngomongin kayak berempat aja itu kurang asik deh. Iya nih Len, makanya sekarang kita udah kedatangan satu tamu spesial kita nih. Langsung aja kita panggil orangnya. Ini dia, Davina Davina Winnie. 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 Halo semuanya, halo. Halo, Davina gimana nih kabarnya? Aduh, baik banget dong Ci pastinya. Cici sendiri sama teman-teman yang lain gimana nih kabarnya? Baik, Baik Baik baik. juga banget. dong. Banget. Oke, nah karena di sini udah ada Davina, kayaknya masih kurang nih ya. Kalau misalkan Davina belum perkenalin dirinya gitu kan. Ya nih, benar banget. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Makanya boleh nih Ci Davina perkenalkan diri dulu. Boleh. Oke, kalau gitu seperti yang kalian ketahui, namaku itu Davina Winnie Kurniawan. Atau bisa kalian panggil dengan Davina. Aku di sini merupakan kandidat Ketua Umum OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 1. Dan kalau sekarang sih aku lagi duduk di kelas 11 IPS 2 nih. BTW Ci, akhir-akhir ini Cici lagi sibuk ngapain sih? Sibuk ya. Kalau bicara tentang kesibukan, pastinya nggak jauh-jauh dari belajar ya. Soalnya kan sekarang juga udah mulai masuk semester baru nih. Jadi udah mulai ada tagihan, tugas, atau kerja kelompok, dan tanggung jawab lainnya lah yang pastinya berkaitan sama sekolah. Tapi selain itu nih, aku juga ada ngurusin suatu event yang menarik loh. Waduh, event menarik. Event apa tuh? Aku jadi penasaran banget nih. Boleh nggak kamu jelasin lebih detail lagi? Oh, boleh banget. Jadi, event menarik yang maksud aku tadi itu adalah Titan 10 Ignacia yang sebentar lagi akan dibawakan oleh SMA Kristen Tiara Kasih. Jadi, event ini bakal diadakan di bulan September. Nah, sekarang ini udah dibuka nih pendaftaran untuk lomba-lomba yang ada di event itu, yang dari bidang art, edu, dan juga e-sport. Wah, keren banget ya, walaupun kondisi pandemi gini tetap ada lomba, Ci. Fix Tiara Kasih keren banget ya, tapi online gini gimana daftarnya tuh, Ci? Oh, tenang. Meskipun kita online nih, daftarnya tetap gampang banget. Kalian cukup isi Google Form yang tersedia di bio Instagram @titans.10 atau dengan menghubungi kontak person dari setiap lomba. Nantinya pasti mereka akan lebih jelasin dengan detail terkait syarat dan ketentuan dari lomba-lomba ini. Oh, gampang banget nih ya daftarnya. Jadi guys, buat kalian yang tertarik banget, boleh banget nih langsung dikepoin aja IG @titans.10. Mungkin segitu dulu kali ya basa-basinya. Dan sekarang kita mau masuk ke inti dari podcast kita hari ini. Gimana nih, Dav? Udah siap buat kita tanya-tanya seputar diri kamu dan kepemimpinan OSIS? Oh, siap banget dong, yo. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya. Aku dengar-dengar kan kamu pernah nih jadi ketua OSIS waktu di SMP dulu kan? Boleh nggak cerita-cerita dikit tentang keseruan ketika kamu menjadi ketua OSIS? Oh, boleh. Jadi, ya, aku emang dulu pernah jadi ketua OSIS di SMP ya, SMP Tika. Keseruannya itu pastinya pas lagi ngadain event bareng pengurus OSIS lainnya. Dari mulai ngurusinnya lah, terus abis itu rancangan eventnya, sampai ke pelaksanaannya langsung di hari H. Itu tuh karena lagi offline, jadi pastinya seru banget. Contohnya tuh kelas meeting pas semester 1 terakhir. Itu nama kelas meetingnya kelas meeting fun day. Jadi di sana ada selain lomba kayak olahraga gitu, pertandingan, ada juga nonton film, dan lain-lain lah yang pastinya seru-seru banget. Masih banyak lagi sih sebenarnya eventnya, cuman kalau aku ceritain kayaknya kelamaan deh. Asik ya eventnya. Iya, seru banget Kayak ya. jadi Bagus banget. pengen ngerasain gitu. Aku kan udah SMA nih, pengen ikutan juga gitu. Ya karena kita berdua Len. By the way, Olen SMP OSIS gak sih Len? Kalau gue sih enggak ya waktu itu. Oh, enggak. Enggak, ya makanya gue juga Ah, tadi agak agak baru tahu gitu keseruannya Davina waktu jadi ketua OSIS di SMP. Nah, kita lanjut aja ya. Karena kemarin kamu jadi ketua OSIS di SMP, terus sekarang bentar lagi semoga aja ya guys. Amin, amin, amin. amin, Kamu amin. kepilih jadi ketua OSIS di SMA. Nah, perasaan kamu gimana nih, Dav? Gimana maksudnya perasaan karena aku dapat kepercayaan lagi nih kok. Iya kayak 2 kali loh. Itu gak datang gitu aja Bener. ya. Itu
kayak kesempatan yang sangat sangat spesial untuk orang yang spesial gitu kan. Jadi Mantap. merasa saja ya sih pastinya nih kok. Karena aku dapat kesempatan ini, aku bersyukur banget sih dan seneng juga bisa dapat kepercayaan ini lagi untuk kesempatan yang juga sebesar ini dan spesial itu seperti kata Waduh, kemarin. Iya. Tapi dari diriku juga nih muncul perasaan kayak tanggung jawabku yang makin tinggi karena aku jadi semakin terdorong nih buat bergerak dan nunjukin kalau aku tuh bisa mampu dan menjadi seorang leader yang bisa membawa aku sendiri dan Tikazen semua ke arah yang lebih baik dan juga benar. Amin ya, amin, amin, amin. Amin. Jangan nyasar, jangan nyasar. Intinya Iya. jangan nyasar ya. Tenang. Tolong. Nah, Devina, kamu kan tadi bilang kamu tuh punya apa sih rasa tanggung jawab kamu tuh makin tinggi gitu kan. Nah, kira-kira kamu punya nggak sih kayak sosok panutan di bidang kepemimpinan gitu yang ngajarin kamu tentang apa itu tanggung jawab, kepemimpinan itu gimana gitu. Oh pasti ada Ci, soalnya aku di sini tuh nggak berdiri sendiri, aku pasti belajar juga dari orang lain kayak watch and learn gitu lah. Waduh, watch and learn. Kayak mirip bener kata-katanya ya. Sama siapa gitu ya. Bener nih, soalnya nggak cuman dari dari orang-orang di sekitarku tuh banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil dari guru, dari kakak kelas, dari teman-teman juga sampai keluargaku sendiri. Tapi kalau yang utama sih ya, aku kan Kristen nih Katolik. Aku tuh panutannya Tuhan Yesus. Ini bukan maksudnya bohongan atau pencitraan atau gimana ya, tapi beneran ya. Sosok Tuhan Yesus itu banyak banget ngajarin teladan. Kayak dia udah seorang yang bisa disebut tinggi lah ya, tapi Iya, benar. dia mau untuk membasuh kaki para muridnya. Dan dia kayak mau menjalin kebersamaan bareng murid-muridnya, membawa mereka menjadi ke arah yang lebih baik, mau mengampuni, dan masih banyak lainnya yang jadi sosok teladan banget lah buat seorang pemimpin. Wede, Len, kita disebut loh Len, kakak kelas. Iya. Bener, dari Moko dan juga emang belajar banyak nih. Atau gue kegeeran nih? Oh enggak kok. Enggak ya, enggak. Santai. Oke, lanjut. Silakan. Tapi selain itu ada juga nih kalau yang di real life-nya yang langsung lihat itu papi aku sendiri. Jadi aku ngelihat dia sebagai sosok pemimpin yang baik banget karena dia mau mengajak kru-nya yang bisa dibilang sebenarnya bawahannya. Cuman dia mau buat bareng-bareng maju ke depan, mengajar dan mau diajar dan mau terus berusaha untuk inovatif dan berpikir kreatif. Jadi Mantap. Turun ya nanti ke kamu, Dav. Pak, amin. Kayak kesimpulannya itu jadi leader ya, bukan jadi bos gitu kan. Benar, jadi leader. Keren. Lanjut. Wah, sebenarnya Cici ini keren banget ya perjuangannya. Aku sampai bangga banget gimana cara ngelewatinnya. Terus aku penasaran nih, alasan Cici mau menerima kesempatan ini tuh apa? Dan apa yang membuat Cici yakin untuk maju menjadi ketua umum OSIS? Alasan aku mau menerima kesempatan ini, ya pastinya karena kesempatan ini juga suatu kesempatan yang besar ya, yang nggak bisa untuk aku tolak. Karena aku juga ingin untuk mengasah keterampilan dalam memimpin sebuah organisasi lagi. Dan juga bisa bikin aku untuk meningkatkan nih rasa keberanian dan kepercayaan diri aku. Selain itu, sebagai ketua juga pasti kan dilatih banget kedisiplinannya, ketaatannya, tanggung jawab. Dan aku juga punya keinginan buat membawa OSIS SMA Kristen Kiara Kasih ke arah yang lebih baik dan benar lagi dan membuatnya makin maju. Nah, kalau tadi ditanya apa yang buat aku yakin buat maju itu karena aku juga mendapat dukungan dari orang-orang di sekitar aku nih, dari teman-teman sama keluarga yang memberikan aku keyakinan untuk memimpin, dan dari aku sendiri juga muncul motivasi untuk menjadikan sekolah ini tuh menjadi lebih baik lagi. Karena itu sih, Jo. Keren banget ya, kita jadi dapat pengarahan, bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Kakak kelas juga berarti ya, Dav ya. Iya. Aduh, aku terlalu gila kan. Kakak bener, kakak banget ngasih aku teladan. Apalagi kabitnya ya. Oh iya, kabit satu ya. Oke, aduh guys, sorry. Lanjut. Maaf guys. Gak apa-apa, santai. Oke, kalau gitu
Apa sih yang buat kamu tuh jadi yakin banget kalau kamu tuh layak buat jadi ketua OSIS? Atau layak dipilih gitu? Kalau berbicara tentang bagaimana sih yang membuat aku yakin ya buat untuk dipilih, karena pertama itu aku berpengalaman ya, aku pernah dulu merasakan menjadi ketua itu bagaimana, dan pastinya dari pengalaman itu aku ambil sisi yang positifnya yang bisa aku tetap teruskan, dan aku buang yang emang aku banyak kesalahan dan lain-lain, dan mencoba untuk perbaikin lagi. Jadi nanti kalau aku amin berhasil untuk mimpin lagi di periode selanjutnya, aku bisa membawakan yang lebih baik lagi ke depannya. Dan aku juga memiliki nih, dari dalam diri aku sendiri, aku memiliki keyakinan dalam memimpin. Dan aku juga punya cita-cita yang besar untuk Tiara kasih. Jadi, aku berharap aku bisa dipercaya nih sama teman-teman 3Zen semua buat Amin, amin, memilih amin. aku menjadi calon ketua umum OSIS berikutnya. Yang penting harus bawa Tika maju ya, Dav. Benar. Dan nggak cuma bawa Tika maju, tapi semuanya maju. Tika Zen-nya juga ikut Bener, maju. Tika Zen juga harus maju. Oke. Bicara tentang tadi kamu bilang kesalahan kamu perbaikin gitu ya, kamu introspeksi segala macam. Sebenarnya aku udah punya perspektif dari aku sendiri sih, kelebihan sama kekurangan kamu tuh kayak gimana. Cuman aku pengen dari kamu sendiri nih, dari Davina langsung. Menurut kamu nih Dav, kelebihan kamu sama kekurangan kamu dalam apa ya, bidang berorganisasi gitu ya. Apa nih Dav? Oke. Dari aku sendiri ya. Ya, Karena betul. harusnya aku yang paling mengenal diri aku. Jadi aku coba kasih tahu deh ya. Mulai dari Ya, apa dulu nih kok? Kelebihan. boleh. Oke, kalau kelebihan itu aku orang yang bisa tahu dan memprioritaskan tanggung jawab aku. Selain itu, Kelihatan, benar-benar. makasih. Aku juga bisa memimpin dan aku juga pengertian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, aku bisa nggak langsung ngejudge atau apapun, aku lihat dulu secara matang-matang gitu kan. Terus di kondisi tertentu aku juga pastinya sabar ya. Wow, Iya banget itu, Dav. ada kondisi tertentu juga yang nggak sabar berarti ya. Tergantung, itu lihat dulu kondisinya ya. Gak apa, manusiawi. Semua orang bisa ada on and off ya lah. Benar. Dan itu aku juga mau untuk belajar. Dan selain mau belajar, aku mau juga buat mengajar. Jadi nggak untung sendiri, aku juga mau A leader bareng ya, sama yang lain. benar-benar. Selain itu, biasanya aku kalau memikirin sesuatu tuh nggak nanggung-nanggung. Jadi aku mikirnya harus benar matang dan dengan point of view yang objektif. Jadi hasilnya itu bijak lah ya. Iya. Benar banget. Kalau mau dibilang juga aku orang yang suka berusaha. Jadi mau berusaha mencoba walaupun belum tentu hasilnya bagus, tapi at least coba dulu, usaha dulu, niat dulu. Dan aku juga punya inisiatif yang tinggi kalau udah ngerjain sesuatu, pokoknya all out deh, usahain untuk semuanya all out. Ya, tapi ini ada sesuatu yang menarik nih ya. Kalau bahas berusaha sama all out, ini kelihatan banget ya. Ya nggak sih, Len? Kayak kita sebagai senior Davina, bener-bener. Ini yang bukannya yang lain, junior lainnya enggak ya. Cuman dari Davina aku lihat kayak, oh my God. Ini orang all out banget sih. Kayak kadang aja aku minder kadang. Gila, ini orang bisa bikin jejak nasionalisme, bisa bikin kayak begini nih apa? Dari SMP aja kayak gue tuh udah lihat gitu loh. Jadi dulu tuh gue pas SMP pas dia mau dipilih jadi ketua OSIS, gue juga tuh yang jadi tim suksesnya. Oh, I see. Gue baru tahu loh. Gue baru tahu. Itu kan gue inget banget nih, kita kan disuruh ngumpul nih kan, ada 3 calon tuh kalau nggak salah, disuruh ngumpul tuh di ruang guru. Udah gitu, kita disuruh kayak apa ya namanya, pokoknya kayak kasih tahu namanya siapa, kelebihannya apa, visi misinya, bla bla bla. Kita kan kayak ke kelas masing-masing kan. Terus Davina tuh ditemenin sama gue gitu, kayak kita cuma berdua. Nah terus dulu itu gue tuh orangnya kan yang kayak bener-bener takut banget kan kalau ngomong di depan orang banyak gitu, kayak di depan kelas aja itu gue takut, deg-degan banget. Terus yang kayak Davina yang adik kelas gue, dia malah yang lebih berani dari gue, dan kayak gue bilang kayak gini, Dav, gila, gue udah sampai gemetaran tangan gue basah. Terus dia kayak, tenang aja Ci, tenang aja gitu Iya, gila kayak gak sih? gini, kayak kalau aku bisa nyimpulin ya, kadang nih Davina ini, aduh, dewasanya terlalu dewasa ya, apa ya, kayak
kita aja yang di atas kamu nih, dan senior kamu, kadang masih minder sama kamu gitu loh. Astaga, jangan kok sama Cici semuanya masih lebih baik tahu dari aku. Ya, kita semua tetap harus inilah bahu-membahu gitu kan, ya, mengajar dan saling belajar. Benar-benar. Gak berarti aku selalu lebih baik daripada kamu selalu lebih baik daripada kita, nggak kayak gitu. Yang penting semoga kedepannya baik-baik aja. Oke, lanjut ke kekurangan kamu, Dav. Oke, kekurangan ya. Kekurangan aku juga sebenarnya ada banyak sih ya. Cuman yang pertama tuh ini sih yang paling sering banget bikin aku bermasalah tuh aku suka lupa ya, suka pikun. Mohon maaf nih, tapi aku banyak banget berkali-kali tuh aku pikun tentang sesuatu gitu, apalagi jadwal kadang. Dan aku juga suka ini lupa waktu dalam konteks yang kayak kalau udah ngerjain sesuatu aku jadi lupa gitu untuk stop atau kadang apa ya, kasih limitnya gitu. Jadi terkadang terlalu over sampai bisa bikin Stres sendiri gitu ya. iya bener. Dan iya sama tergantung berkaitan dengan lupa waktu tadi tuh, jadi aku terlalu fokus terhadap sesuatu berlebihan, dampaknya malah kadang nyenggol masalah lain gitu, padahal yang lain sebenarnya lagi tenang-tenang gitu kan. Tapi jadi ada kena lah. Dan terkadang tuh aku terlalu mencoba untuk ngatasin masalah tuh sendiri aja, nggak yang nanya-nanya orang. Tapi kalau sekarang sih udah better sih, udah mendingan. Benar banget. Sebagai temannya Davina merasa banget itu. Terus Rasa better. cara kamu ngatasin kekurangan kamu tuh gimana, Dah? Ngatasin ya, oke. Kalau buat yang pikun tadi nih ya, aku bakal pastinya coba bikin list, to-do list gitu, atau di list lah pokoknya semuanya, sama kayak misalnya ada ulangan jadwal gitu, aku catat semuanya biar aku tuh nggak lupa apa yang harus aku lakuin, dan setiap hari tuh aku harus cek jadwal itu, jadi aku nggak bakal lupa lagi tuh aku harus ngapain. Terus kalau buat yang lupa waktu tadi, aku sama nih bikin timetable atau schedule juga, jadi batas dari jam segini aku ngapain, segini aku selanjutnya apa gitu. Dan kalau buat yang terlalu fokus itu tadi yang hasilnya bisa negatif nih, aku pasti coba buat ingetin diri aku sendiri kalau untuk berhenti sejenak, kalau udah lagi berhenti, udah relax, baru aku lanjutin. Dan kadang nih aku minta tolong teman aku kayak Yovela, tolong ingetin aku ya kalau misalnya aku udah berlebihan, jadi buat suruh stop gitu atau apa. Dan dia pasti ngingetin aku. Benar. Saking ambisnya ya Davina ini ya memang ya. Iya, kerja keras banget orangnya. Benar. Yovela sebelum aku kayak misalnya aku bilang aku mau belajar dulu ya, dia udah langsung iya semangat ya, tapi jangan berlebihan ya, inget ya udah segini aja gini. Yovela baik juga ya, nggak salah jadi tim seksnya Davina ini ya. Yovela memang iya, dia mendukung aku banget deh, tiap hari udah kayak melebihi udah kayak diri aku sendiri Bestie banget. mengingatkannya gitu. Dan terus tadi apa lagi ya? Yang tentang masalah yang nyelesain sendiri ya. Dulu tuh aku emang orangnya suka pusing sendiri, maunya aku pikir ya udahlah aku coba nyelesain sendiri gitu. Cuman sekarang makin belajar gini, aku jadi udah lebih terbuka lagi sama orang-orang. Aku suka nanya gimana sih cara solve kayak gini-gini. Jadi udah lebih better sih, nggak yang ngatasin masalah sendiri. Dan ingat, masalah kita nggak bisa diandelin sama manusia, jadi kita juga jangan lupa untuk berdoa ya, karena kalau doa itu banyak banyak banget dibantu. Aku udah banyak banget dibantu sama Tuhan. Pastilah, kita semua juga pasti dibantu sama Tuhan Yesus, ya nggak? Iya dong. Pasti kok. Pasti. Oke, lanjut. Sebenarnya itu kan setiap orang kan ya ada tantangannya masing-masing, tapi berhubung Cici calon ketua OSIS, aku pengen nanya nih, Cici itu sebenarnya apa sih yang Cici pikirin tantangannya untuk menjadi ketua OSIS? Terus apa yang bakal Cici lakuin supaya bisa melewati tantangan tersebut? Tantangan ya, pasti semuanya benar kalau kamu semua punya tantangannya masing-masing. Di perannya masing-masing ada tantangannya, tapi kalau buat ketua umum OSIS, besar sih. Iya, pasti lebih berat ya. Iya, aku aja nggak pernah ngerasain ya. Memikul tanggung jawab yang besar. Benar, kalau dari pengalaman sih pasti, dan lihat orang-orang atau calon ketum kita yang sekarang dan yang dulu-dulu, yang pertama tantangannya itu untuk tetap disiplin dan taat. Kayak dalam kondisi apapun kita harus tetap disiplin dan taat dan jadi contoh, karena kita kan yang kayak kalau mau dibilang atasnya lah ya, bukan atas sih, bareng-bareng sih, cuman
yang paling dilihat kan kita. Jadi harus tetap berani buat disiplin dan taat. Kan biasa ada juga tuh yang temen kayak ngomong, ah lu sok-sokan gini-gini, udah lah nggak usah nunjukin ini, lu kan gak gini dulu. Tapi harus tetap kita berani buat apa ya, nggak mikirin orang itu, Tutup kuping lah ya istilahnya, Iya. tutup kuping. Tetap jadi diri sendiri gitu ya. tetap nunjukin yang positifnya gitu. Kalau emang orang itu ngomong yang harusnya positif ya kita ikutin. Tapi kalau dia bawa dampak buruk kayak jangan. Terus juga tantangan untuk berani ngambil keputusan. Karena keputusan kan banyak banget nih yang harus diambil. Dan juga semuanya disetujuin sama orang biasanya. Itu tuh yang penting harus berani tegas. Selain itu juga tantangan kita untuk dituntut untuk tetap kreatif dan jangan pernah down. Itu sih. Sama yang pastinya kita tertantang juga untuk bisa bikin semuanya itu dalam organisasi itu menjadi lebih aktif. OSIS kan bicara bukan cuma tentang pengurus ya, tapi tentang Iya, semuanya juga. Benar banget. Usia satu SMA. Jadi tantangan buat bikin satu SMA itu tetap aktif gimana sih? Apalagi kondisinya sekarang lagi pandemi Iya, kan. benar-benar. Karena sharing sedikit ya. Kayak jujur aja, kayak kita di Zoom aja kadang masih susah banget untuk open mic gitu kan, unmute gitu ya. Karena memang bukan bisa dibilang bukan kesalahan ketua OSIS, bukan kesalahan apa ya BPH atau gimana pun atau sebagainya. Memang kondisinya memang susah sih. Tapi yang bagusnya dari kita dan aku juga yakin Davina bakal tetap lanjutin apa yang kita lakuin, yaitu tetap berusaha walaupun tahu kondisinya susah. Karena kan ada orang yang kayak aduh, ada tantangan A, B, C, D segala macem. Ya udahlah mau digimanain lagi. Toh memang nggak bisa diapa-apain. Tapi yang aku suka dari Davina ini dia tetap cari celah gitu ya Len ya. Istilahnya cari celah solusi gitu ya. Terus kayak untuk tantangan yang berasal dari teman sih, kalau aku punya saran apa ya? Aduh nanti dikiranya pencitraan sih, tapi memang Enggak kok. Tenang. pepatahnya Itu paling begini. sharing. Pepatahnya begini ya. Kalian pasti pernah denger, haters gonna hate gitu kan. Oh iya. Ya biarinlah mereka. Aduh, ini bukan bermaksud kasar, tapi anggap aja orang-orang yang buruk tersebut kayak ibaratkan anjing yang berkoar-koar. Jadi mau kamu bilangin gimana pun ya mereka akan tetap berkoar-koar. It's okay, it's fine, let them be gitu kan. Benar-benar. Terserah mereka mau ngapain gitu kan. Yang penting kamu tetap jadi orang yang kamu mau gitu. Betul banget. Benar. Orang yang jadi mau juga yang positif Ya pastinya berdampak positif ya. Yang negatif dibuang aja. Iyalah, harus. Oke, next. Oke, jadi nih Dav, aku mau nanya. Kamu tuh punya harapan apa sih buat OSIS ke depannya? Untuk OSIS ke depannya pastinya aku mau banget yang terbaik untuk OSIS. OSIS inginnya apa? Menjadi contoh teladan yang benar untuk Tikazen semua dan bisa menjadi motor penggerak nih untuk sekolah kita. Harapannya itu OSIS akan selalu taat, berdampak, dan disciple. Selain itu juga ingin membuahkan program kerja yang bisa lebih kreatif dan unik lagi sehingga nama Tiara Kasih ini bisa lebih dikenal luas lagi, guys. Gitu sih harapannya aku buat OSIS. Hebat banget. Ya karena juga apa ya, ibaratnya itu bisa jadi pertanyaan penutup kita ya, karena mungkin kita udah lebih atau belum, tapi waktunya udah lumayan mepet juga. Jadi langsung aja nih kita tutup kali ya Len ya. Iya. Oke, tapi tunggu guys, tunggu. Apa nih? Apa Baru tuh? ingat. Aku mau nyampein satu pantun dulu nih. Oh, boleh banget. Ada pantun juga nih, Dav. Ya, Semuanya dengerin baik-baik nih ya. Tolong direspon. Mohon responnya, oke? Oke. Lempar sendal, lempar sepatu. Cakep. Sepatunya punya si Wawan. Mantap. Jangan lupa pilih nomor 1 ke suite number 1. We rise and shine. Haleluya. Keren banget ya. Aduh. Oke deh guys. Ya, yang segitu terutama, dulu ya dari kita. Kenapa? Ya, yang terutama yang paling penting kita mau terima kasih juga ya buat kalian semua yang mungkin nanti bakal ngevote Davina. Thank you banget. Kita appreciate banget support dari kalian dan sangat dibutuhkan bagi kalian yang belum ya. Jadi tolong ini nomor 1 gitu ya. Oke, untuk Davina sendiri, good luck ya, good luck, semangat. Thank you udah datang di podcast kita kali ini.
Padahal Thank ini you kampanye ya. Bukan, bukan podcast kita, Kar. Podcast bersama. Podcast bersama ya, kampanye ya sebenarnya ya. Oke, langsung aja Len, kita tutup aja nggak apa-apa. Kayak segitu dulu dari kita. Thank you banget. Oh ya, sorry banget kalau misalnya kita ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang enak gitu. Thank you. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semua. Thank you. Bye-bye. Don't forget guys, with number 1. We rise Rise and Yeah. shine. Thank you. Bye. Bye.